sekolah dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan, semua pekerjaan dibuat berhasil, semua hutang terlunaskan dengan cepat. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami menerima kenaikan dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya serta keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan, semua penyakit dan kerugian dihalau dari hidup kami. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan kerohanian kami diberkati. Sekarang kami mau memberikan persembahan yang terbaik hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau jadikan hati kita sebagai tanah yang subur. Biar setiap firman yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam setiap kehidupan kita. Amin Tuhan, haleluya. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan di dunia ini Tuhan. Di tengah kondisi yang tidak pasti, kami tahu hanya Engkau yang bisa menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia. Kami percaya waktu-Mu dah selalu yang terbaik untuk kami Tuhan. Tuhan
satu-satunya yang menyertai hidup kami. Engkau satu-satunya yang jaga kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Tuhan sangat peduli kepada kami. Hari ini biarlah Tuhan, ketika kami mendengar akan firman Tuhan, kami diurapi Tuhan, kami dijamah Tuhan, kami dipulihkan hidup kami, sehingga kami menjadi umat-Mu, keluarga yang diberkati, keluarga yang berkenan, dan keluarga yang memperoleh kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi anak-anak Tuhan, jemaat di tempat ini, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kuasa Roh Kudus bekerja, memberkati umat-Nya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya beriman sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan Allah kita yang luar biasa. Shalom. Puji Tuhan, silakan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Terima kasih para hamba Tuhan yang diberkati hari ini telah melayani Tuhan. Saudara diberkati dan melalui puji-pujian, amin. Saya percaya hari ini kita memperoleh sukacita dari Tuhan. Kita percaya hari ini ketika saudara datang beribadah, karena saudara tahu Allah begitu baik buat hidup saudara, amin. Allah terlalu baik buat hidup kita. Sangat baik buat hidup kita. Dan hari ini biarlah kita percaya kuasa Tuhan bekerja. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, dan saudara pulang saudara tampil beda. Karena berkat saudara raih, berkat Tuhan saudara terima. Dan hari ini ketika saudara di bulan Maret ini, kita telah banyak saat diberkati keluarga-keluarga. Hamba Tuhan telah menyampaikan bagaimana keluarga yang berkenan, bagaimana saudara menjadi keluarga yang diberkati, bagaimana saudara menjadi keluarga yang mengasihi. Selama 1 bulan ini, dan ini adalah minggu terakhir, apa yang telah disampaikan hamba-hamba Tuhan dalam keluarga, apakah saudara, keluarga saudara semakin berkurang? Apakah saudara menjadi keluarga yang mengalami pemulihan dari Tuhan? Saudara yang akan meriksa diri saudara sendiri saat ini. Apakah saya keluarga yang berkurang? Apakah saya menjadi keluarga yang mengalami pemulihan? Dan ada kerinduan gereja Tuhan, karya nyata Allah bagi manusia. Allah yang mendesain saudara, Allah yang merancang, Allah yang memiliki gagasan dalam keluarga. Tidak main-main Allah memilih kita sebagai seorang yang saat ini sudah berkeluarga. Allah memilih pasangan hidupmu. Allah memilih siapa yang terbaik dalam kehidupan keluargamu. Saudara, Allah telah berikan semuanya itu. Bagaimana Allah adalah pemberi gagasannya. Dia adalah yang mendesain, dia adalah yang memberikan karya yang membuat keluarga kita mengalami kehidupan yang lebih baik. Tapi kok sekarang kalau Allah yang memberikan gagasan, Allah yang memberikan desain, kenapa keluarga saya seperti ini? Kenapa keluarga saya tidak mengalami perubahan hidupnya? Kenapa keluarga saya kok bukan semakin lebih baik hidupnya? Dan hari ini saudara akan mendapatkannya. Bahwa Allah, kalau kita dengan yakin, Allah adalah pemberi gagasan. Allah adalah yang merancang semuanya. Masa depan kita. Dengan imanmu, dengan kasih Tuhan, saudara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Anda akan menjadi pemenangnya. Anda akan menjadi orang yang akan menjadi orang yang memenangkan dalam pertandingan tersebut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau dikatakan keluarga, selanjutnya adalah Allah adalah segala-galanya bagi keluarga. Kita membutuhkan Tuhan, saudara. Saudara membutuhkan Tuhan. Masih sedikit. Saudara membutuhkan Tuhan.
imanmu, pengharapanmu. Bagaimana Allah katakan Allah adalah segala-galanya bagi keluarga. Saudara mau datang kepada Tuhan, saudara mau berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau Allah adalah segala-galanya bagi keluarga kita, totalitas kita kepada Tuhan, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Selanjutnya, keluarga adalah segala-galanya bagi Allah. Ini juga. Jadi ada persamaan. Allah membutuhkan kita. Kita juga membutuhkan Allah. Karena Allah sangat mengasihi saudara. Dia ciptakan luar biasa. Sejak Adam dan Hawa, walaupun Adam dan Hawa berdosa, tapi Allah tidak tinggalkan. Walaupun memang harus diusir dari Taman Eden, tapi Allah tetap pelihara. Karena dengan jelas beranak cuculah dan penuhilah bumi. Allah kita Allah yang baik. Kita punya Bapa yang begitu mengasihi. Kita punya Bapa yang perhatiannya luar biasa. Sejak dulu Adam kalau ditinggalkan, ditendang saja, hancurlah manusia semuanya. Berdosa besar. Tapi Allah tetap baik. Allah tetap mengasihi. Itu Allah kita. Kitanya yang seringkali bocengli. Kitanya seringkali lupa. Seringkali kita ranggu seperti bangsa Israel yang suka dekil. Yang suka menggerutu. Yang suka mengumpat. Yang seringkali tidak pernah melihat bagaimana karya Allah nyata bagi kita semuanya. Bagi bangsa Israel. Ini kita diperingatkan hari ini. Bahwa Allah ini sampai detik ini dia tidak akan pernah berubah. Dia tetap mengasihi. Dia tetap mengasihi. Dia tetap peduli kepada seluruh umat Tuhan. Allah kita Allah yang baik. Amin. Saudara, kita lihat juga. Keluarga adalah segala-galanya bagi kita. Yakin? Benar. Berantem mulu. Cekcok mulu. Seringkali tidak ada hubungan yang baik, komunikasi yang baik. Seringkali suka lebih pentingin diri sendiri. Seringkali tidak ada persamaan, tidak ada hal-hal yang baik. Ya hanya ada terus dan terus saling berantem, saling menyalahkan. Kalau Anda lihat keluarga adalah segala-galanya bagi kita. Engkau lakukan semua yang terbaik yang Tuhan ajarkan. Amin. Karena aku adalah keluarga. Saya adalah keluarga. Mungkin saat ini yang belum menikah, saya belum punya keluarga. Tapi Anda adalah orang yang sudah menjadi pilihan Allah. Karena Allah akan rancang semuanya buat setiap manusia. Akan mengalami keluarga. Akan menjadi dampak dalam keluarga. Akan mengalami kasih dalam keluarga. Karena aku adalah keluarga. Amin saudara. Selanjutnya next. Kita buka di Roma 8 ayat 33 sampai 37. Kita bisa lihat di situ saudara. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jelas saudara, ini kepedulian Allah kepada kita. Bagaimana Allah akan selalu membuat setiap keluarga menjadi pemenang. Memang dalam setiap menjadi pertandingan dalam pemenang tidak mudah saudara, tidak gampang.
harus terus menjadi seorang yang mau berlatih, yang selalu mau diajar, yang selalu mau dididik untuk menjadi keluarga yang dipilih Allah. Dan karena Allah sangat mengasihi kita, saudara, kita lihat bagaimana penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan sekalipun, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Dari semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jangan takut dan jangan bimbang dalam keluarga kita. Percayakan Allah yang mengendalikan semuanya itu. Pak Yusuf seringkali keluar kota ya Pak Yusuf ya. Dan semua yang berdampingan dengan Pak Yusuf tidak pernah khawatir. Bagaimana Pak Yusuf harus membawa mobil ke Jambi, ke Palembang. Perjalanan yang cukup jauh. Tapi semua yang di belakang Pak Yusuf di dalam mobil tetap nyaman. Kenapa? Pak Yusuf tahu bahwa mobil seperti apa. Dan sampai saat ini Tuhan selalu lindungi dan jaga. Dan banyak istri, keluarga, jemaat juga berdoa buat Pak Yusuf dalam perjalanan ketika KKA. Ya, bagaimana Tuhan lindungi dia. Puji Tuhan Pak, saya telah sampai di Palembang. Puji Tuhan Pak, saya telah sampai di Jambi. Semua berjalan dengan baik. Karena Pak Yusuf mengerti perjalanannya itu. Dia bisa bawa dengan baik. Dia tahu menghadapi apapun. Karena dia sudah biasa. Saudara punya Tuhan lebih daripada semuanya itu. Dia tahu hidup saudara. Dia tahu keadaan saudara. Dia tahu bagaimana mengendalikan keluarga-keluarga. Kalau saudara percayakan Tuhan sebagai pengendali. Menjadi drive buat saudara. Saudara akan percayakan Yesus yang terbaik dalam hidup saudara. Amin. Ada keyakinan. Jangan pernah kita ragu. Jangan kita pernah merasa Tuhan pasti tolong saya enggak sih? Apakah Tuhan akan bantu saya? Tuhan kok kenapa enggak ngejawab doa saya? Kok seperti ini Tuhan? Kalau mau yakin percaya total. Enggak usah ragu, yakin dan percaya. Karena Tuhan sudah katakan dengan jelas. Dia tidak akan pernah tinggalkan anak-anaknya. Dia sangat mengasihi. Dan dia selalu sayang dan peduli kepada kita semuanya. Amin. Percayakan Tuhan. Selanjutnya next. Apakah saya keluarga pemenang? Saudara, kalau saya dikatakan di sini, saya adalah keluarga pemenang. Karena setiap keluarga punya cerita. Keluarga adalah seni merawat keluarga. Bukan sekedar merawat secara fisik. Bagaimana keluarga Kristen bersungguh-sungguh merawat keluarga agar identitasnya dan iman Kristennya tetap terpelihara di tengah keluarga. Karena keluarga terus merasakan pemeliharaan dan tuntunan tangan Tuhan dalam melewati masa-masa sulit. Kalau saya dengar cerita setiap keluarga, rasanya untuk satu hari kita mendengar kalau masing-masing Bapak Ibu memberikan kesaksian dalam keluarga, tidak cukup waktu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup. Bagaimana peristiwa-peristiwa, bagaimana kesaksian-kesaksian nyata, bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib, bagaimana keadaan suami kita, bagaimana keadaan istri kita, bagaimana keadaan anak-anak kita, bagaimana semuanya yang Tuhan kerjakan, Tuhan proses luar biasa. Cerita-cerita saudara pasti memberkati. Cerita-cerita saudara pasti menjadi hal-hal yang membangkitkan semangat bagi keluarga-keluarga yang mendengarnya. Amin saudara. Kita adalah keluarga yang mempunyai banyak cerita. Yang mengalami semua hal-hal. Tapi hari ini biarlah kita dikatakan saya adalah keluarga pemenang.
Karena setiap cerita yang saya saksikan, setiap cerita yang menjadi pengalaman saya, itu menjadi dampak, menjadi sukacita. Walaupun banyak kekurangan, tidak ada yang sedikit, pasti banyak yang mengalami kekurangan dalam keluarga. Banyak kesulitan-kesulitan. Saya tahu kita semua pasti mengalami, tidak selalu keluarga itu mengalami hal yang enak, tidak. Pasti ibu-ibu yang lebih senior, ya, yang lebih menikah sudah 30 tahun. Banyak hal-hal yang saudara bisa saksikan. Bagaimana kesulitan, bagaimana kehidupan, bagaimana suami, bagaimana istri. Wah, banyak sekali saudara. Tapi mari hari ini kita selalu yakin semua saudara saat ini tetap duduk di tempat ini. Saudara tetap memuji dan besarkan nama Tuhan. Karena sudah rasakan. Ikut Tuhan, senang. Ikut Tuhan, walaupun banyak hal yang terjadi, tetap penuh dengan sukacita. Karena ada Yesus, ada Roh Kudus yang tidak pernah diam. Roh Kudus yang selalu memberi penghiburan. Roh Kudus yang selalu menuntun. Roh Kudus yang siang malam bercerita kepada saudara. Yang selalu memberikan penghiburan. Karena pekerjaan Roh Kudus akan selalu menyertai anak-anak Tuhan yang tetap setia, yang tetap mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, kita lanjutkan saudara. Ketika keluarga pemenang, next. Untuk mencapai hasil tersebut diperlukan sebuah latihan. Usaha, kerja keras, bahkan perjuangan yang sulit dan panjang. Selain itu tentu ada standar, kriteria, kualitas yang harus dipenuhi untuk menjadikan keluarga, menjadi seseorang sebagai pemenang. Maka ketika kita mengatakan kita lebih dari pemenang, kita bukan hanya semata-mata berbicara mengenai hasil ataupun prestasi yang berhasil dicapai. Melainkan juga standar, kriteria, kualitas yang melebihi apa yang telah diraih oleh seorang pemenang. Seorang disebut sebagai pemenang saudara, karena ia telah melewati satu perjuangan, pertandingan, pergumulan. Ketika dia menjadi pemenang, karena sudah menang atas pertandingan. Dan seorang pemenang hidup dan untuk tujuan. Dan setiap orang diciptakan untuk sebuah tujuan. Ini membuktikan. Tadi kita katakan. Yang saya katakan bagaimana untuk mencapai hasil semuanya itu membutuhkan latihan. Memang dalam keluarga ketika menikah, siapa yang baru menikah? Ada? Siapa yang sudah 5 tahun? Di atas 10 tahun? Wah. Di atas 20 tahun? Ada. Di atas 30 tahun? Wah, oma-oma nih ya. 30 tahun ya, bagaimana? Banyak hal yang kita bisa lihat. Lalu tadi dikatakan, untuk melewati semuanya itu. Kalau hari ini saudara tetap duduk di tempat ini, saya mau katakan Anda adalah pemenang. Karena Anda tetap setia. Anda tetap percaya bahwa Tuhanlah yang menyertai saya. Saya harus dalam pertandingan itu, perjalanan ketika dalam keluarga. Saya harus latihan. Saya harus berusaha. Saya harus kerja keras. Saya harus perjuangan yang sulit. Tidak mudah. Tapi saya tetap percayakan Tuhan. Memang ketika muda mungkin saya belum kenal Tuhan. Saya belum percaya Tuhan. Saya belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi dengan perjalanan waktu, bagaimana saya melihat kasih sayang Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya bisa menang, saya bisa melewati kehidupan. Walaupun rasanya semuanya berat. Suami yang meninggalkan saya, atau istri yang meninggalkan saya, anak-anak yang selalu membuat saya menangis.
Suami yang membuat saya menangis. Tapi saya tidak pernah gentar. Saya tidak pernah ragu bahwa saya harus terus berusaha untuk mencapai garis finish itu. Karena saya percayakan ada Tuhan, ada Yesus yang tidak pernah tidur dalam hidup saya. Saya percayakan terus dan terus dan terus untuk maju. Karena masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Amin. Imanmu, hatimu, mari kita mau lakukan semua yang terbaik. Saudara, kita lihat sosok dari Yusuf, saudara. Kalau dilihat di Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yuk kita buka, saudara. Kejadian pasal 50, slide bisa tolong saya. Ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan buat saudara. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalasnya sepenuhnya kepada kita. Segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikannya. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, kita lihat ketika Yusuf dibuang saudaranya. Ketika Yusuf menghadapi semuanya itu. Kalau orang sudah disakiti, itu hatinya ada rasa gimana ya? Bapak Ibu pernah disakitin kan? Rasanya seperti apa? Pasti ada rasa dendam. Ketika melihat orang itu, ada rasa hati yang tidak enak. Ada kekesalan, ada rasa yang tidak baik yang terjadi. Tapi kalau kita lihat bagaimana sosok Yusuf, saudara-saudaranya membuangnya. Saudara-saudaranya itu membencinya, mengusirnya. Tetapi kita lihat sosok Yusuf, dia bisa mengasihi. Dia bisa menang dalam problema yang terjadi saat itu. Yusuf bisa saja membunuh semua saudara-saudara yang membuangnya. Yusuf saja bisa membuat menghancurkan saudara-saudaranya. Karena melihat tengok ke belakang. Apa yang dilakukan saudaranya kepada Yusuf. Tapi Yusuf tidak. Yusuf tidak lakukan. Karena Yusuf mengasihi Allah. Yusuf mengasihi Allah. Malahan dia memberkati. Yusuf tetap mengasihi. Yusuf tetap menghargai saudara-saudaranya. Dan sampai Yusuf mengajak keluarganya saat itu. Seluruh keluarga besar saat itu tinggal di Mesir. Dan Yusuf memenuhi kebutuhan semuanya itu. Dahsyat, saudara. Yusuf mau menjadi pemenang. Yusuf gak mau melihat dan menengok ke belakang lagi. Kalau melihat keluarga kita gak tahu keadaan keluarga kita. Mungkin banyak sekali suamimu yang menyakitimu.
banyak sekali anak-anakmu yang menyakitimu atau istrimu yang menyakitimu. Tapi hari ini kalau engkau menjadi keluarga pemenang, mari kita undang Tuhan. Kalau semua yang keluarga saat ini hidupnya tidak beres, keluarga yang hidupnya tidak baik, keluarga yang hidupnya saat ini mengalami kepurukan, percayakan Tuhan. Saudara mau datang kepada Tuhan, saudara mau datang berbicara kepada Tuhan. Tuhan, ini saya mau datang kepada Tuhan. Kalau saya lihat sakit Tuhan, rasanya berat Tuhan, rasanya mengecewakan Tuhan. Tapi saya adalah ciptaan-Mu. Tuhan terlalu sayang sama saya. Tuhan selalu peduli kepada saya. Kalau Tuhan sudah mengasihi saya, masa saya tidak bisa mengasihi orang yang saya benci? Tuhan terlalu baik buat hidup saya. Karena Tuhan punya rancangan Bapak Ibu. Tuhan sudah desain. Bukan desain yang menjadi jatuh hidup saudara. Tapi desain Tuhan, rancangan Tuhan, itu rancangan damai. Bapak-bapakmu yang begitu kurang baik kepada engkau, jangan hanya ngomong. Jangan hanya memaki-maki. Pakai lututmu untuk datang kepada Tuhan. Untuk bicara kepada Dia. Karena Dia ajaib. Dia sayang sama engkau. Dia peduli kepada engkau. Lututmu mau datang kepada Dia. Gak bisa kita maki-maki. Gak akan beres. Gak akan selesai dengan anak-anakmu. Gak bisa. Saya juga dulu merasakan anak saya capek, saudara. Keluh kesah saya rasakan. Tapi saya rasa gak mungkin saya begini terus. Anak semakin besar, saya mau datang Tuhan, saya lutut sama Tuhan. Gak pernah berhenti saya. Sampai saat ini. Saya gak pernah berhenti buat anak saya. Saudara pun demikian saat ini. Kita jangan cuek dengan keluarga kita. Kita jangan biasa dengan keluarga kita. Tapi kita mau semakin intens. Semakin giat berdoa. Semakin terus berlutut kepada Tuhan. Selalu berbicara kepada Tuhan. Selalu minta Tuhan yang pimpin keluargamu. Karena dengan Dialah yang akan mengendalikan semuanya itu. Tanpa Tuhan, saudara, gak mampu, gak bisa kita. Hanya Tuhanlah yang memberi yang terbaik. Amin. Kalau saudara dengar kesaksian Pak Sam juga dulu, bagaimana Pak Sam? Ya Pak Sam ya. Pak Sam pasti punya cerita yang luar biasa kepada anak-anaknya. Di sini ada anak-anaknya juga. Tapi Pak Sam bisa menjadi pemenang. Karena Pak Sam menjadi orang yang takut akan Tuhan. Amin. Orang yang terus berdoa. Kita juga adalah pilihan Allah saat ini. Percayakan Tuhan yang terbaik, saudara. Bagaimana Yusuf menang dari godaan istri Potifar. Yusuf mau belajar semuanya itu. Karena Yusuf percayakan Tuhan. Saudara, kunci dari Yusuf. Kemenangan menghadapi kehidupan. Bagaimana Yusuf punya pola pikir. Kunci kemenangan dari Yusuf. Yusuf punya pola pikir yang baik. Kalau mindset kita, pikiran kita, ini yang bisa menjatuhkan atau membangkitkan keluarga kita. Kalau ayah, kita sebagai seorang suami punya pola pikir yang baik terhadap keluarga kita. Bagaimana mindset kita kepada istri kita, mindset kita kepada anak-anak kita. Itu pasti menentukan segalanya. Tapi kalau selalu dalam mindset kita selalu yang jelek, selalu yang tidak baik, yang selalu membuat keluarga semakin tidak baik. Mindset, pola pikir kita yang menentukan semuanya. Mari hari ini selalu minta Tuhan pimpin pagi-pagi. Minta Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya. Supaya kami bisa menjalankan hidup ini dengan baik. Satu hari saja saudara. Sebagai menjadi keluarga pemenang. Saudara akan lihat ke depannya lebih baik. Satu hari saja. Bagaimana saudara minta kepada Tuhan. Tuhan,
Biarlah pola pikir saya, kehidupan saya, keluarga saya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jangan yang pikirkannya hanya bisnis, yang pikirkannya hanya sayur, yang pikirkannya hanya keuangan, kesehatan. Tapi kita mau nyerahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Yes. Selanjutnya saudara. Selanjutnya kita next selanjutnya. Ini negara Cina. Begini cara negara Cina didik calon atlet peraih medali Olimpiade. Gambar ini memilukan dari seorang anak yang tengah menangis muncul dari sekolah olahraga di Cina. Bukan sembarang sekolah, tetapi sekolah mencetak juara Olimpiade. Gak mudah ya saudara. Kaki ditekuk situ ada yang bisa gak? Bisa gak saudara? Gimana itu rasanya saudara, kaki digitukan saudara? Itu sampai ditekan kakinya itu sampai seperti itu. Wah, saya kalau lihat bagaimana mereka berlatih, keras sekali. Perjuangan. Anak muda yang mau menikah, kalau engkau berkeluarga, engkau harus menghadapi perjuangan ini. Banyak hal-hal yang harus engkau hadapi. Tapi kalau anak muda yang akan menikah saat ini, kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau mengutamakan Tuhan, keluargamu apapun yang terjadi, ketika engkau mengandalkan Tuhan, anak muda dengar saat ini mau menikah, hidupmu akan mengalami dampak, hidupmu akan mengalami pemenang, karena engkau dapat melewati karena dengan pertolongan Allah. Amin. Ini lihat bagaimana negara Cina yang luar biasa. Kalau mereka bisa berhasil karena didikan, karena begitu beratnya mereka harus berusaha, mereka harus latihan, mereka harus kerja keras. Bahkan perjuangan yang sulit pun mereka harus hadapi untuk menjadi pemenang. Logis kalau mereka jadi juara pertama, karena mereka mau berjuang. Gak neko-neko, gak santai. Mari terus bersama istrimu, bersama suamimu, bersama anak-anakmu dalam keluarga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di Roma 8 ayat 28 sampai 31. Bagaimana kita lihat di sini, bagaimana kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu nyata, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya itu, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu apakah akannya kita akan katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pemenang tidak pernah ragu. Pemenang akan yakin dan percaya kalau Allahnya, Tuhannya beserta dengan dia. Amin. Selanjutnya saudara, next 3 catatan sang pemenang. Saya mau katakan adalah next winner. Anda adalah next winner. Bukan orang lain, tapi seluruh jemaat di tempat ini adalah next winner. Dia akan melanjutkan menjadi sang pemenangnya. Bukan hanya saya, tapi kita. Boleh katakan kiri kanan saudara, kita adalah pemenangnya. Amin. Kita akan yang menjadi next winner. Kita yang akan lanjutkan pemenangnya. Saudara kekasih dalam Tuhan. Yang pertama kita lihat bagaimana pemenang memiliki karakter yang menonjol dan mampu mengangkat kelebihan dalam dirinya. Bagaimana yang kita lihat bersedia, berkorban untuk satu sama lain, selalu ada waktu buat keluarganya.
Selanjutnya bagaimana dia menghormati satu sama lain. Jangan menunda untuk berkumpul bersama keluarga Anda. Selalu mendengar tanpa menghakimi dan bersikap hormat. Selanjutnya ada satu sama lain. Ada sensasi tersendiri saat mengalami pertualangan bersama-sama. Bagaimana ada komunikasi satu sama lain. Pecahkan masalah bersama-sama. Karena keluarga yang cerdas akan melibatkan semua anggotanya untuk mengambil keputusan penting. Dan yang terakhir, tunjukkan rasa cinta. Ini kita mau belajar hari ini bagaimana kita ada catatan yang menjadi seorang pemenang. Milikkah semuanya yang kita dengar hari ini? Tidak ada komunikasi. Pulang kerja, mandi, makan, tidur. Istri mah nungguin aja di bangku. Mau kirain mau ngobrol. Enggak. Tiap hari begitu terus. Anak pulang kuliah, pulang sekolah. Mandi, makan, tidur. Semuanya di dunianya masing-masing. Gak ada komunikasi. Gak ada pembicaraan. Apakah keluarga menjadi keluarga pemenang? Yang terjadi ujungnya apa? Mengalami konflik. Tapi kalau kita mau belajar hari ini, ada karakter yang menonjol dan mampu mengangkat kelebihan dalam dirinya. Seorang ayah tidak hanya menjadi ayah saja yang bertanggung jawab, tapi ayah yang mau juga berkorban. Ayah juga yang mau menghormati. Ayah yang juga mau bersama-sama dalam komunikasi satu sama lain. Demikian juga istri. Demikian juga anak-anak. Mari kita mau bersama-sama. Tidak hanya satu saja. Tapi kita yang bersama-sama ini selalu menunjukkan karakter yang baik. Karakter yang menjadi kehidupan keluarga itu lebih baik lagi. Mari kita sadari kekurangan kita saat ini. Kalau saya tidak pernah komunikasi. Kalau saya tidak pernah memberi yang terbaik bagi keluarga. Seringkali saya tidak pernah memberikan nafkah. Seringkali saya tidak pernah memikirkan istri saya sudah makan belum. Atau bagaimana keadaan anak-anak saya. Kesehatan anak-anak saya. Tapi hari ini saudara diingatkan. Ayo sama-sama kita peduli. Amin. Kita mau bersama-sama peduli dalam keluarga kita. Kalau engkau mau mencapai pemenang, maka kita ada kepedulian dalam keluarga. Ada karakter yang hidup dalam keluarga kita. Jangan hanya suamimu. Tapi diingatkan hari ini supaya di bulan Maret ini keluarga jemaat Cendrawasih menjadi keluarga pemenang. Karena keluarga pemenang itu mulai dari hati kita. Mau bertindak. Yang nentukan saudara loh. Saya hanya membawa firman Tuhan. Tapi semua Roh Kudus yang akan bekerja saat ini. Untuk saudara mengalami dampak. Saudara, bukan orang lain. Ayo mari berubah. Perubahanlah bukan suatu perubahan kalau tidak terjadi perubahan. Kita hari ini. Saya orangnya Tuhan. Saya mau datang pada Tuhan saat ini. Selanjutnya, yang kedua. Pemenang mampu menutupi segala kelemahan menjadi motivasi terbaik dalam meraih sesuatu. Gak ada keluarga kita yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Betul? Semuanya tidak ada yang sempurna. Termasuk kepercayaan diri. Juga tak akan mudah dapat tanpa usaha. Gak ada yang sempurna. Tapi kalau kita mau bergandengan tangan, saling bergandengan tangan, maka yang gak sempurna itu akan mengalami kesempurnaan. Karena kita mau berbagi. Kita mau belajar. Ada kepercayaan diri sama-sama. Jangan hanya bisa menyalahkan terus. Menyalahkan terus. Istri saya seperti ini. Dia ceritain kepada semua orang. Wah, istri saya tuh, kamu tahu enggak? Istri saya begini loh. Ke orang-orang. Orang-orang sampaikan lagi ke orang lain. Lalu keluarganya diceritakan lagi begini, begitu. Waduh.
Gak ada pemberesan. Tapi kalau hari ini kita dimulai, kalau suami digerakkan hatinya hari ini, aku mau membuat istriku, suamiku, anak-anakku mempercayaiku, mau ada perubahan, kita akan mulai dari hari ini. Amin. Bukan nanti, saudara. Anak-anak muda, mari belajar dalam keluarga ke depanmu, supaya engkau menjadi orang yang diberkati Tuhan. Andalkan Tuhan yang dalam hidupmu saat ini. Dan mulailah menjadi sosok yang percaya diri, dengan mulai memahami kekuatan dan kelemahan diri dengan penuh semangat. Amin. Jangan jelekkan terus istrinya. Jangan gak percaya dengan istrinya. Lu dari mana lu? Baru juga ke pasar. Kok berbeda lu? Kadang-kadang kita suka ada percecokan karena ketidakpercayaan. Ada rasa ketakutan. Ada rasa hal yang membuat konflik. Tapi kalau mau belajar hari ini, untuk menjadi pemenang harus ada percaya diri. Harus percaya dengan istrimu. Harus percaya dengan suamimu. Harus percaya dengan anak-anakmu. Amin. Kalau ada masalah, selesaikan bersama-sama. Kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Kita lihat, gak nyangka kan? Kok bisa? Anak Tuhan lagi loh. Kok bisa? Kita gak tahu. Tapi yang saya tahu, orang yang bersama Tuhan, orang yang setia sama Tuhan, orang yang hidupnya benar sama Tuhan, orang yang tetap saling mengasihi, saling percaya, saling berkomunikasi, saling memberkati. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Anda adalah orangnya saat ini, yang duduk di tempat ini, karena Anda mau percayakan Tuhan, percayakan Dia segala-galanya dalam hidupmu. Amin. Karena Anda adalah orang yang lebih dari pemenang. Amin. Itulah Tuhan kita. Tuhan memberkati saudara. Tetap semangat di dalam Tuhan. Rendah hati dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita adalah keluarga pemenang. Amin. Saya dan saudara untuk bangkit dari tim musik akan tolong saya. Puji akan nama Tuhan. Haleluya. Saudara percaya bahwa Dia adalah penolong kita. Saudara percaya bahwa Dia adalah yang menjaga kita. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita nyanyikan refnya saja, saudara. Kita percayakan bahwa helai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Dia adalah penolong yang setia, yang selalu akan menjaga. Dia akan selalu mengenyangkan dan memelihara hidup kita. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Sama-sama katakan kepada Dia, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara, kalau Dia adalah penolong saudara,
Kalau Dia adalah yang selalu yang terbaik dalam hidup kita. Hari ini saudara percayakan keluargamu di dalam tangan Dia. Saudara tidak punya kekuatan sendiri dan saudara tidak mampu sendiri, saudara. Tapi ketika saudara mau datang kepada Tuhan, percayakan Dia adalah yang terbaik dalam hidup saudara. Maka engkau adalah lebih dari pemenang. Keluargamu akan menjadi pemenang dalam hidup saudara. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, percayakan Dia yang memberikan kasih-Nya, yang akan memberikan pertolongannya, yang akan memberikan kuasa-Nya untuk hidupmu mengalami pemulihan hari ini. Saudara, jangan egois hari ini. Engkau tidak boleh sombong. Tidak akan mampu saudara dalam keluarga saudara kalau saudara mengendalikan sendiri. Tapi hari percayakan. Mari engkau ekspresikan hari ini. Engkau angkat tanganmu. Keluarga-keluarga, mari seorang ayah engkau bicara kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah penolongku Tuhan. Istri, mari hari ini kau katakan kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku gak mampu sendiri. Seorang anak berkata, Tuhan tolong saya. Biarlah orang tuaku ditolong Tuhan. Biarlah orang tuaku dijaga Tuhan. Biarlah orang tuaku diberkati Tuhan. Semua yang hadir saat ini, angkat tanganmu, katakan sama-sama. Oh, rabasikira labatakaya dabakusik nana kurabakasikira labasyanda. Rabatata dabakusikira labalabasikira labalabasyanda. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kembali katakan haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Haleluya. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Katakan kembali Tuhan. Yes. Jamah kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Jamah Tuhan. Pedulikan kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu bekerja bagi kami semua hari ini. Oh rabasikira labasyanda. Haleluya. Amin. Sekali lagi sama-sama Tuhan. Haleluya. senantiasa menjaga, menuntun, memelihara setiap keluarga kami. Berkati setiap keluarga-keluarga yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya semua tidak terlewatkan dari jamahan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini.
Kami percaya kami akan lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau memberikan persembahan kita yang kedua. Oke, sambil pengumuman dijalankan, kita akan dengar pengumuman sepekan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Yang di rumah shalom. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, ada beberapa pengumuman yang boleh saya sampaikan. Hari Kamis malam jam 7 malam kita ada ibadah malam sengsara Tuhan ya. Jadi ada 2 ibadah. Itu tanggal 1 April Kamis jam 7 malam. Hari Jumat jam 8 pagi ya. Jadi kita akan melakukan perjamuan kudus di hari itu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih dari 2 ibadah itu ya, supaya kita tidak penuh ya, kita bisa menjaga protokol kesehatan. Dan yang di rumah kita juga ada live streaming ya, hari Kamis jam 7 malam dan hari Jumat jam 8 pagi. Dan hari Minggu yang akan datang kita akan melakukan ibadah Paskah. Puji Tuhan, kita percaya bahwa kebangkitan Kristus itulah yang menjadi satu nilai yang tertinggi gitu maksudnya. Supaya karena Yesus sudah mati dan Yesus bangkit, itulah hari yang luar biasa buat kita semuanya. Amin. Dan hari Sabtu ada ibadah, hari Sabtunya ada ibadah doa pagi. Mari saya undang semuanya, kita bisa bergabung bersama-sama dalam ibadah doa. Karena melalui doa, gereja Tuhan, kita semua, keluarga kita juga semakin kuat. Amin. Kalau kita mau jadi pemenang, doalah yang menguatkan kita. Amin. Kalau saudara tahu itu sebuah dus, ya, itu akan dikuatkan dengan lem, ya, sehingga itu jadi hal yang berguna. Ya, kalau kita tanpa doa, itu akan melemahkan kekuatan kita, saudara. Mari sama-sama kita bangun mesbah doa, keluarga kita baca firman Tuhan, supaya apa? Supaya kita tahu bahwa keluarga kita kuat. Amin. Ya, mari sama-sama dalam jam-jam doa. Dan hari Senin ada Zoominar yang Bapak Ibu bisa ikuti ya melalui Zoom ya. Bapak Ibu bisa mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kebetulan ada gembala kita tentang otoritas. Masih ada 2 sesi lagi yang kita bisa dengar tentang otoritas. Bagaimana otoritas bisa terjadi, bagaimana otoritas bisa berfungsi buat kita, supaya ada perlindungan ya. Dan di hari Kamisnya ada KKA bersama-sama, supaya kita bisa bergabung kembali, berkumpul di Zoom juga ya, supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan juga ya. Mendengar kesaksian dari orang itu akan menguatkan kita, saudara. Karena mungkin kita gak pernah ngalamin kejadian itu, tapi orang lain sudah ngalamin. Dan kalau kita ngalamin, kita bisa menangkalnya, kita bisa menghadapinya dengan baik. Itulah fungsi dari KKA juga. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita boleh bersuka-suka karena Tuhan. Yang di rumah, saudara juga bersuka cita karena Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik buat kita semuanya. Haleluya. Amin. Suka-sukamu
buat Pak Sam untuk menutup ibadah kita dalam doa dan doa berkat. Kita percaya kembali minggu depan kita tetap setia. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita kedangkan tangan kita kepada hambanya Bapak Pendeta Michael John. Bapa dalam kerajaan surga, biar kasih anugerah ilahi turun atas hambamu Bapak Pendeta Michael John yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati di dalam kehidupannya, pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, dan kami percaya kemuliaan Tuhan turun atas hamba-Mu ini. Demikian juga kami berdoa buat rekan-rekan kami yang ambil bagian dalam pelayanan, baik song leader, singer, tamborin, pemain musik, bahkan sound system, kamerawan, Tuhan semuanya yang ambil bagian, Tuhan memberkati damai sejahtera ilahi agar supaya roh mereka tetap bersemangat untuk mengambil dalam pelayanan. Demikian juga kami umat-Mu, biarlah senantiasa kami memiliki sukacita surgawi karena keluarga kami adalah keluarga yang penuh kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih ya Allahku. Kami percaya semua anak-anak Tuhan, Tuhan memberkati dalam pekerjaan usahanya. Apa saja yang dikerjakan Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara biar damai sejahtera Allah juga turun atas negeri ini. Di tengah pandemi pemerintah berusaha untuk mengatasinya agar supaya vaksinasi bisa diselesaikan atau bahkan semua anak-anak Tuhan atau bahkan masyarakat Indonesia mendapat vaksin tersebut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga pembangunan agar supaya merata di negeri ini sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang besar. Terima kasih Tuhan. Terlagi tinggalkan ruangan ini kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percayalah hantar sampai di rumah dengan selamat. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus. Angkat tangan ibu bapak semuanya, kita terima berkat. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Darah Kudus yang menyertai kita hari ini